Assalamualaikum, kembali lagi di channel Psikologi Kepribadian. Bersama saya Anissa Putri dan partner saya Anissa Lestari, juga partner yang kedua saya adalah Nurul Amelia. Kami dari kelompok 4 akan mengupas secara tuntas mengenai teori psikoanalitik sosial Karen Harney. Baiklah, jadi apa sih teori psikoanalitik sosial Harney itu? Jadi teori psikoanalitik sosial Harney merupakan manusia yang berada dalam satu totalitas pengalaman dan fungsinya, dan bagian-bagian kepribadian seperti fisikokimia, emosi, kognisi, sosial, kultural, spiritual hanya dapat dipelajari dalam hubungannya satu dengan yang lain sebagai suatu kepribadian yang utuh. Yang kedua ada kecemasan dan konflik. Nah, kecemasan yaitu kecemasan dasar yang dimana kecemasan ini adalah konsep fundamental dari teori kepribadian Harney. Ya, jadi Harney mendefinisikannya sebagai keburukan hati yang meningkat, yaitu meliputi keseluruhan perasaan kesepian dan ketidakberdayaan di dunia yang fana. Harney dalam Hall dan Lindsay 1993 mengemukakan bahwa relasi anak dan orang tua merupakan faktor yang menentukan bagi perkembangan kepribadian seseorang. Selanjutnya ada konflik. Konflik adalah pertentangan antar kekuatan yang berhadapan dalam fungsi manusia yang tidak dapat dihindari. Konflik dalam diri sendiri adalah bagian yang integral dari kehidupan manusia, juga nilai kultural yang sedang mengalami konflik di dalam maupun dengan nilai di luarnya. Perbedaan konflik normal dengan konflik neurotik adalah taraf ataupun tingkat tinggi dan rendahnya. Mengatasi konflik, Karen Horney mengemukakan 3 upaya, yaitu yang pertama, kecenderungan mendekat. Kecenderungan mendekati orang lain melibatkan strategi yang kompleks karena mencakup keseluruhan pikiran, perasaan, tingkah laku, dan keseluruhan gaya hidup seseorang. Kemudian yang kedua adalah kecenderungan menentang, yaitu kecenderungan melawan orang lain. Orang yang agresif memandang orang lain sebagai musuh dan memakai strategi melawan orang lain untuk meredakan kecemasannya. Kemudian yang terakhir, kecenderungan menjauh, yaitu kecenderungan menjauhi orang lain. Strategi ini adalah ekspresi kebutuhan keleluasaan pribadi, kemandirian, dan kecukupan diri sendiri. Aplikasi teori psikoanalitik sosial. Yang pertama adalah psikologi wanita. Horney berangsur-angsur menyadari bahwa pandangan psikoanalitik tradisional mengenai wanita tidak seimbang. Dia kemudian mengembangkan sendiri teori psikologi wanita, yaitu yang pertama ada perbedaan pria-wanita. Menurut Horney, bukan sekedar perbedaan anatomi, tetapi lebih sebagai perbedaan harapan sosial kultural. Menurut Horney, kecemasan dasarlah yang menjadi akar keinginan laki-laki menaklukkan wanita, dan keinginan wanita menghina laki-laki. Kemudian yang kedua ada Oedipus kompleks. Menurut Horney, Oedipus hanya ditemukan pada beberapa orang, dan itu merupakan ekspresi neurotik kebutuhan cinta. Dan yang terakhir ada cemburu penis, yaitu banyak perempuan yang memiliki maskulin protes, seperti keyakinan patologik bahwa laki-laki lebih superior dari perempuan, yang kemudian menjadi keinginan neurotik untuk menjadi laki-laki. Nah, aplikasi teori psikoanalitik sosial yang kedua adalah psikoterapi. Tujuan dari terapi ini adalah membantu klien secara bertahap, berkembang ke arah realisasi diri, berhenti dari yang namanya berfantasi diri atau ideal, melepaskan pencarian kemasyuran neurotik, dan mengubah benci diri menjadi menerima diri secara nyata. Contoh dari penerapan teori Karen Horney dalam psikoterapi mungkin melibatkan seorang klien yang mengalami konflik dalam hubungan romantisnya. Terapis akan bekerja untuk memahami kebutuhan dasar klien seperti kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, dan bagaimana konflik dalam hubungan tersebut mungkin terkait dengan ketidakpuasan dalam memenuhi kebutuhan ini. Terapis dapat membantu kalian mengidentifikasi strategi bertahan yang tidak sehat,
seperti mengekspresikan agresi yang berlebihan dan bekerja sama untuk mengembangkan strategi yang lebih adaptif dan mempromosikan kesejahteraan psikologis. Jadi, kesimpulan dari materi kami kali ini adalah Horney mengemukakan ada 10 kebutuhan neurotik. 10 kebutuhan neurotik tersebut adalah yang ingin disayangi dan disetujui, pasangan yang kuat, batas-batas sempit hidup, hasrat terhadap kekuasaan, eksploitasi, pengakuan, dan tak ingin disaingi, pemujaan diri sendiri, pencapaian pribadi, puas diri dan independensi, kesempurnaan dan prestis. Kecemasan dasar menurut Horney adalah peningkatan seluruh perasaan kesepian dan tak berdaya dalam dunia, permusuhan yang disembunyikan, dan kecemasan menjadi dasar dari perkembangan neurosi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.